Bapak Ibu Saudara, Pastor Kevin dia merintis jemaat church planting di luar, di Heartland, di Community outside the Texas, dan dia juga melayani menggembalakan jemaat di Seattle. Dan saudara, saya percaya hari ini kita akan menerima impartasi dari Tuhan. Ya, kita akan menerima sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Nah, kita mau berikan sambutan yang hangat ala orang Indonesia ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang antusias. Please welcome Pastor Kevin. Dan akan diterjemahkan oleh saudara kita yang tinggal di Harjau. Thank you. First of all, I want to thank you for allowing me to be here with you this morning. This is really my honor and my privilege. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan saya berada di tempat ini. Adalah sebuah kehormatan untuk saya dapat melayani tempat ini. Just to give you a little bit of background about myself. Untuk memberikan latar belakang sedikit tentang diri saya. The picture over here is of my family. Foto di sini adalah foto keluarga saya. My wife, his name is Kathy, and we've been married for 20 years. Istri saya bernama Kathy dan kami sudah menikah selama 20 tahun. We have 4 children, as you can see. Kami memiliki 4 orang anak. My oldest son is Jackson. Anak kami yang tertua, anak laki-laki bernama Jackson. He is 15 years old. Dia umur 13 tahun. My oldest daughter is Grace, and she's 13 years old. Yang anak wanita tertua berusia 13 tahun. My youngest daughter is Maddie, and she's 11 years old. Yang paling anak wanita termuda, And then she's 11. 11 tahun. And then the youngest son, Walker, is 8 years old. Dan anak pria termuda 8 tahun. And so I appreciate you allowing me to be here today. Saya menghargai karena saya senang karena saudara mengizinkan saya berada di tempat ini hari ini. We've been here for a pastor's conference all week, and your hospitality as a church has been outstanding. Kami sudah berada di sepanjang minggu ini untuk sebuah conference dan pelayanan Anda terhadap kami sangat luar biasa. Your food has been great. Makanan saudara luar biasa. But I have one question. Tapi saya punya satu pertanyaan. I do not understand the durian. Saya tidak pernah mengerti tentang durian. It stinks. Why do you like this? Baunya bukan main. How many of you like durian? Go ahead and be honest. Okay. You were weird. It doesn't smell good. Aneh. Pastor Eddie likes durian. Pastor Eddie sangat menyukai durian. He's weird. Dan aneh. I like Pastor Eddie. Saya menyenangi Pastor Eddie because I think I'm taller than Pastor Eddie. Karena saya rasa saya lebih tinggi daripada Pastor Eddie. He's the only one that I know that I'm actually taller than. Mungkin dia tidak sadar, tapi saya lebih tinggi daripada Pastor Eddie. And again, so I appreciate you allowing me to be here today. Dan sekali lagi saya senang karena saudara mengizinkan saya melayani tempat ini. We have a saying in our church. Kita ada satu perkataan di gereja kami. Be the church, display the kingdom. Jadilah gereja dan nyatakan kerajaan Allah. Repeat this after me. Be the church. Be the church. Display the kingdom. Display the kingdom. Turn to your neighbor and say, be the church. Katakan kepada kanan kiri, be the church. Display the kingdom. Display the kingdom. We say this every week on Sunday mornings as a church. Kami selalu mengatakan ini setiap hari Minggu pagi sebagai sebuah gereja. Did you know that the kingdom of God is referenced 100 times in the New Testament? Saudara tahu bahwa kerajaan Allah itu direferensikan sebanyak 100 kali di Perjanjian Baru. In fact, the kingdom of God was the passion of Jesus. Dan kerajaan Allah adalah keinginan kerinduan dari Yesus. He would say, I must be about the work of the kingdom of God. Yesus mengatakan bahwa saya harus melakukan pekerjaan kerajaan Allah. In fact, the Bible tells us in Revelation chapter 5, verse 9. Firman Tuhan mengatakan kita pada Wahyu 5 ayat 9. It says this, and they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation.
and you made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Raja Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. The powerful thing about the kingdom of God Satu hal yang penuh kuasa tentang kerajaan Allah is that God is building this kingdom all over the world right now. adalah bahwa Tuhan membangun kerajaannya di seluruh dunia saat ini. The fact that I'm even here to stand before you today Fakta bahwa kenyataan bahwa saya berdiri di depan saudara pada hari ini is proof of how big the kingdom of God really is. adalah sebuah bukti dari seberapa besarnya kerajaan Allah itu. When we look in the book of Acts, Kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, we see the kingdom of God. kita melihat kerajaan Allah. We see it at the beginning, Kita melihat dari awal and then we see it at the end. dan kita melihatnya di akhir. Acts chapter 1, verse 3. Kisah Rasul pasal pertama ayat ketiga. Jesus, it presented himself, this is Jesus, alive to them after his suffering by many fruits, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. For the last 40 days of his life, Dan pada sisa 40 hari terakhir di hidupnya di bumi, before Jesus ascended back to the Father, sebelum Yesus naik ke surga, he spoke on the kingdom of God. dia berbicara tentang kerajaan Allah. We call this the principle of last words. Dan kita menyebutnya ini sebagai prinsip kata-kata kalimat-kalimat terakhir. Because the principle of last words means that these words are very important. Karena prinsip dari pesan-pesan terakhir ini adalah sebuah hal yang sangat penting. If you knew that you had 40 days left in your life, Kalau saudara tahu bahwa saudara hanya mempunyai 40 hari lagi di hidup di bumi ini, or if you had 40 minutes left in your life, atau bahkan 40 menit sisa hidup saudara, what are the words, what would you speak to your family? pesan apa yang ingin saudara sampaikan kepada keluarga saudara? What would you speak to your friends and your neighbors? Apa yang ingin saudara katakan kepada teman-teman saudara atau tetangga-tetangga saudara? I believe that the words that you would use and speak to them would be very important. Saya percaya bahwa apapun yang akan menjadi pesan saudara kepada mereka adalah hal yang sangat penting. And so for the last 40 days of the life of Christ, he spoke on the passion of his heart. Dan selama 40 hari terakhir hidupnya di bumi, Yesus berbicara tentang kerinduannya, tentang kerajaan Allah. He knew he was about to go back to the Father, and he needed to speak encouragement to his disciples. Dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan dia harus memberikan pesan-pesan terakhir kepada para muridnya. And so he spoke to them about the kingdom of God. Maka dari itu mereka mengatakan tentang dia mengatakan tentang kerajaan Allah. Now that is at the beginning of the book of Acts. Dan ini adalah di awal buku Kisah Para Rasul. At the end of the book of Acts, in Acts chapter 28, Dan di akhir Kitab Para Rasul, di Kitab Para Rasul 28, we find Paul, who is under house arrest. kita menemukan Paulus yang di dalam jadi tahanan rumah. In fact, he's been under house arrest for 2 years. Dan dia sudah berada jadi tahanan rumah selama 2 tahun. Verses 30 and 31 say this: He lived there 2 whole years at his own expense, and welcomed all who came to him, proclaiming the kingdom of God, and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Ayat 30 dan 31, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. So at the beginning of the book of Acts, Jesus talked about the passion of his heart, the kingdom of God. Jadi di awal Kitab Para Rasul, Yesus memberikan kerinduan hatinya tentang kerajaan Allah. And at the end of the book of Acts, we see Paul talking about the passion of his heart, the kingdom of God. Dan pada akhir Kitab Para Rasul, Paulus menyatakan kerinduannya tentang kerajaan Allah pula. And so in between the beginning and the end, we see the birth of the church. Dan di tengah-tengah awal dan akhir Kitab Para Rasul itu, kita melihat perjalanan awal gereja. So here's the big question. Inilah pertanyaan besarnya. How do we connect the church to the kingdom of God? Bagaimana kita bisa menghubungkan antara gereja dengan kerajaan Allah?
How do we become or be the church and display the kingdom? Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang menyatakan kerajaan Allah? And we find the answer to this question Dan kita temukan bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah in Paul's letter to the Philippian church. ada pada surat Paulus kepada jemaat di Filipi. So if you have your Bibles, we're going to look at the book of Philippians. Maka kita akan lihat kitab Filipi. We'll look at first Philippians chapter 1, verses 3 through 5. Kita melihat untuk pertama kali kita melihat Filipi pertama ayat 3 sampai 5. I thank my God in all remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. In America, we have all kinds of technology, just like what you have. Di Amerika kami memiliki berbagai macam teknologi sama seperti saudara punya saat ini. And we can communicate through text messaging, Dan kami berkomunikasi melalui SMS, through email, melalui email, Facebook messages, message di Facebook, Twitter, Twitter. whatever else. How many of you want anything else? Yes? Ya. How many of you have ever received a thank you note? A thank you note. Dan kami juga ada yang namanya disebut sebagai catatan terima kasih. You use paper and pen to write it. Dan kami melakukannya di atas kertas dan kami tulis. What we do is we write thank you notes to people who have done things for us to say thank you to them. Ini yang kami lakukan, kami menulis catatan ucapan terima kasih itu di atas kertas kepada mereka yang di mana kami berterima kasih kepadanya. And a thank you note bears much significance to it. Dan catatan terima kasih ini benar-benar memiliki arti yang sangat dalam. It says to them that I care enough about you to actually take the time to write something out. Ini menunjukkan bahwa kami sangat peduli dengan Anda sehingga kami mengambil waktu untuk menulis sendiri. In fact, we had two people come to my house a couple of months ago. Dan pada kenyataannya ada dua orang yang datang ke rumah kami beberapa bulan yang lalu. They were both from Avalon Church in Los Angeles. Mereka datang dari gereja Avalon di Los Angeles. They stayed in my daughter's bedroom. They slept in their beds. Mereka tinggal di kamar, mereka menginap di kamar anak kami wanita, tidur di atas ranjang mereka. And then when they left, they both had written thank you notes to my daughters and left them on their pillows. Dan waktu mereka meninggalkan rumah kami, mereka meninggalkan sebuah catatan terima kasih di atas ranjang tersebut. Both of my daughters took the thank you notes and taped them to the wall next to their bed. Kedua anak wanita kami mengambil catatan itu dan menempelkannya di dinding kamar mereka. Right next to their One Direction posters. Persis di sebelah poster kebangkitan. How many of you are One Direction fans? Yeah, I don't know about that. One Direction. The reason that they put those on the wall. Music. That's it. Music. One Direction. Ya. Okay. Music group. As a father of two girls, I am not a One Direction fan. Sebagai ayah dari dua anak wanita, saya bukan fans Resurrection. Thank you very much. One Direction. One Direction. Sorry. That's all right. We've got lots of interpreters. We're good. But they took those notes and put them on the wall. Dan mereka mengambil catatan thank you itu dan mereka menempelkannya di dinding. Why did they do that? Kenapa mereka melakukan itu? Because those two notes said to those two little girls, we like you and we thank you and you mean something to us. Karena catatan itu mengatakan kepada mereka bahwa saya senang dengan kalian dan kami berterima kasih secara pribadi atas apa yang sudah kalian lakukan. And that's exactly what Paul was doing at the beginning of Philippians. He's writing them a thank you note. Dan inilah yang dilakukan Paulus persis di awal kitab Filipi. He's telling them, I thank you for your investment in a kingdom work. Dia mengatakan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas investasi mereka terhadap kerajaan Allah. He's saying, thank you for being the church and displaying the kingdom. Dia mengatakan bahwa terima kasih karena engkau sudah menjadi gereja yang menyatakan kerajaan Allah. He even uses the word in this passage because of your partnership in the gospel. Karena dia mengatakan tentang bagaimana dia menjadi partner, mereka menjadi partner di dalam
ke Injil kerajaan. So he's telling them, thank you for your investment in the kingdom of God. Dan dia mengatakan tentang bagaimana dia berterima kasih kepada saudara tentang kerajaan Allah. Then we move over to Philippians chapter 4, Dan kita melihat pada Filipi pasal 4 verses 15 through 20. ayat 15 sampai 20. And he begins to speak to them even more. Dan dia bahkan berbicara lebih banyak lagi. And you Philippians yourselves know that at the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases your credit. I have received full payments and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Hal aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. So what Paul does is he gives us 3 truths on how to become the church and display the kingdom. Dan Paulus mengatakan ada 3 kebenaran untuk bagaimana kita menjadi gereja yang menyatakan kerajaan Allah. Here's the first truth. Inilah kebenaran yang pertama. When God births the church, it is always about something bigger. Waktu Tuhan melahirkan sebuah gereja, ini adalah tentang sesuatu yang sangat besar. I'm excited. That's one of the reasons I'm excited to be with you today. Maka dari itu kenapa saya sangat bersemangat berada di tengah-tengah saudara hari ini. Because you are a fairly new church. Karena saudara bisa dikatakan gereja yang cukup baru. You look like my church. We're only 7 years old. Saudara kelihatan, jemaat ini kelihatan seperti gereja saya. And I think when God is birthing you at this moment, Dan saat ini saya yakin Tuhan sedang melahirkan saudara pada saat ini. it's about something bigger than just those of us that are here today. Dan kita sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bisa lihat saat ini. Let me tell you a quick story. Mari saya ceritakan sebuah cerita singkat. Years ago, when Avalon was first founded, Bertahun-tahun yang lalu, pada waktu pertama kali Abalov didirikan, God had a bigger plan than just the starting of one church. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari sekedar memulai sebuah gereja. I believe that God had a bigger plan than just reaching Jakarta. Saya percaya bahwa Tuhan bahkan punya rencana yang lebih besar dari hanya sekedar menjangkau Jakarta. I believe that God had a bigger plan for Avalon than just reaching the unreached people groups around Indonesia. Saya percaya bahkan Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari hanya sekedar menjangkau orang-orang di Indonesia. Because I believe that when God birthed Avalon, He had my church in mind. Karena saya percaya pada waktu Tuhan melahirkan Abalov, Dia punya gereja saya, Dia membayangkan gereja saya ada di pikirannya Tuhan. Because Pastor Eddie met Pastor Bob Roberts. Karena Pastor Eddie bertemu dengan Pastor Bob Roberts. Pastor Bob pastors a church that planted our church. Dan Pastor Bob itu adalah mementor gereja yang kemudian menjadi melahirkan gereja Pastor Kevin. From that, we got to meet Pastor Eddie, who's begun to equip and train us. Dan kami bertemu dengan Pastor Eddie yang bahkan sudah sama-sama mengequip kami, memperlengkapi kami. On how to be cell group minded and how to do discipleship. Dan bagaimana kita memiliki gereja yang punya pikiran gereja, sel dan And just discipleship. dan pemuritan. And then the Avalon Church in Los Angeles has been to our church multiple times. Dan gereja Abalov di Los Angeles sudah beberapa kali ke gereja kami, beberapa kali. About 4 years ago, Kira-kira 4 tahun yang lalu, we had a young lady come into our Sunday morning worship time. kami kedatangan seorang wanita muda datang ke ibadah kami. Her eyes were all dark and had circles around them. Matanya gelap dan ada lingkaran.
She was very frail looking. Skinny, not healthy. Oh, dia kelihatan tidak sehat, kelihatan tidak fit. Come to find out, she was addicted to drugs. Ternyata dia terikat narkoba. She came for about 3 weeks. Dan dia datang selama kira-kira 3 minggu. On the third Sunday, Dan pada hari minggu yang ketiga, we were talking about how to follow Christ. kami berbicara tentang bagaimana mengikuti Kristus. And we had built a big cross that stood next to me. Dan kami membuat sebuah salib yang sangat besar di situ. And for our commitment time, we invited people to come to the cross. Dan pada waktu itu kami mengundang jemaat untuk datang ke salib. And we left pieces of paper and a pen at the foot of the cross. Dan kami meletakkan beberapa potong kertas di bawah salib tersebut. Along with a hammer, we had them write down what was keeping them from truly following Christ. Dan pada saat itu kami mengajak jemaat untuk menulis apa yang membuat mereka, menghalangi mereka dalam mengikuti Kristus. So we had to come and take the hammer and then nail that piece of paper to the cross, saying, I'm leaving what's keeping me from following Christ here on the cross. Dan kertas ini kami meminta mereka juga mengambil paku dan palu untuk memakukan kertas ini, catatan ini di salib. Her name is Victoria, and she came walking down the front row. Anak muda ini bernama Victoria dan dia datang ke depan. I thought she was confused on what she was supposed to do. Saya kira dia bingung dengan apa yang dia harus lakukan. So I got nervous for her. Dan saya jadi tegang karena itu. She went and picked up a piece of paper, wrote something on it, and then nailed it to the cross. Dan dia menuliskan di atas kertas dan dia memakukan itu di kayu salib. As soon as she turned around, her whole face was different. Begitu dia membalikan membalikan badan, wajah dia langsung berubah. The dark circles under her eyes were beginning to go away. Lingkaran gelap di matanya itu tiba-tiba mulai menghilang. God was healing her right there in front of us. Dan saat itu juga Tuhan menyembuhkan dia tepat di depan mata kami. So after the service, I said to anyone who wanted prayer to come to me, and I would pray for them and their commitment. Dan setelah ibadah kami menanyakan kepada dia tentang apakah engkau mau didoakan, dan kami berdoa untuk dia. So she came to me and I asked her, what did you do? What did you write on your paper? Dan kami bertanya kepada dia, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu tadi tulis di atas kertas tersebut? And she said, today I follow Jesus. Dia mengatakan, hari ini saya mengikuti Kristus. And so we baptized her a couple weeks later. Dan kami membaptis dia beberapa minggu kemudian. And a group of our young ladies, much like the young ladies here today. Dan sekelompok anak-anak wanita muda, seperti yang ada saat ini, hari-hari ini, Invited her to come to their cell group. mengajak dia untuk datang ke komsel. And so they began to disciple her within the cell group. Dan mereka mulai memuridkan dia di dalam sel group tersebut. I got a phone call on a Friday night from the cell group leader. Dan saya mendapatkan pada hari Jumat malam saya ditelepon oleh sel group leadernya. That Victoria had called her and said that she'd relapsed into drugs. She'd gone back to take them. Dan mengatakan bahwa Victoria kembali mengkonsumsi narkoba. Because the drug that she takes or was taking is very addictive. Dan karena narkoba yang diambil, yang dia konsumsi itu sangat adiktif. And so, but she did not want to go down that road anymore, so she called her cell group leader for help. Tapi dia tidak mau kembali ke jalan itu lagi, maka dari itu dia menelepon untuk meminta pertolongan. We got her involved in an inpatient rehab center. Dan kami membawa dia untuk mengikuti ke rehab. But because of what Christ was doing in her, tapi karena apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidupnya, the rehab center only let her stay 3 days, and they said she can go. Pusat rehab tersebut hanya membutuhkan 3 hari sebelum melepaskan dia. Because God was changing her. Karena Tuhan mengubah hidupnya. And so she went from inpatient to outpatient. Jadi setelah dia menjadi rawat inap hanya 3 hari, kemudian 3 hari kemudian dia menjadi rawat jalan. So she had her cell group and this rehab center helping her get her life together. Dan dia memiliki komsel ini dan pusat rehab ini untuk membantu anak ini untuk recover kembali. At this point, she moved from that girl's cell group to my wife's cell group. Jadi anak ini pun pindah dari sel grupnya dia masuk ke dalam sel grup istri saya. And my wife began to disciple her one-on-one. Dan istri saya memulai memuridkan dia satu one on one.
on the one night, her whole group took her out for dinner Suatu malam, seluruh grup mengajak dia untuk makan malam, to celebrate her 1-year anniversary of being clean from drugs. untuk merayakan 1 tahun dia kebebasan dia dari narkoba. The longest that she'd ever been clean before in her life was 3 days. 3 days, as long as she'd ever been clean. Jadi ternyata Tuhan mengatakan bahwa anak ini sudah sembuh selama 3 hari itu. And they bought her a t-shirt that said, "Be the church, display the kingdom." Dan dia mengenakan sebuah kaos yang bertuliskan Be the Church, Display the Kingdom. She wears it almost every Sunday. Dan dia selalu mengenakan itu setiap minggu. Now 4 years later, Dan 4 tahun kemudian, she had never graduated from secondary school, our high school. dia tidak pernah lulus dari SMA. And so the women in the group began to encourage her to finish school. Dan di dalam grup tersebut kami mendorong dia untuk menyelesaikan SMA. So she went back to school and got her high school secondary degree. Dan dia memulai kembali sekolahnya dan dia masuk ke SMA. Then she enrolled in a community college Dan dia masuk ke dalam community college. Yes. to learn how to fix hair. Untuk belajar bagaimana menata rambut. And so she was able to get into the school and pass all her grades and graduated from beauty school. Dan dia bisa menyelesaikan sekolah tersebut dan bahkan lulus dari sekolah kecantikan. And then back in the spring of this year, Dan pada musim semi tahun ini, she got the first job she's ever had in her life. dia mendapatkan pekerjaan pertama yang belum pernah, bahkan dia tidak pernah dapatkan sebelumnya. But because of this, my wife's cell group met in the evenings and she had to work in the evenings. Tapi karena ini problemnya adalah sel grup istri saya itu di malam hari, sementara dia harus bekerja pada malam hari. And so we were worried what cell group was she going to go to. Dan kami menanyakan dia mau ke sel grup yang mana. So these women began to pray for her. Dan para wanita ini mulai berdoa untuk anak ini. And in the midst of their praying, the Lord led them to say, why doesn't she start her own cell group? Pada waktu dan tiba-tiba Tuhan berkata, kenapa dia tidak memulai sel grupnya sendiri? So they went to her and she said, I would love to. Dan ternyata anak ini mengatakan, saya mau. So back in September, she and I sat at my kitchen table. Dan pada waktu September saya mengatakan satu hal di dapur saya. And so we went through what it means to lead a cell group and how a cell group works. Dan sepanjang September itu kami mendidik dia, memuridkan dia bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin sel group. And I asked her, do you understand how to do this? Dan saya menanyakan kepada anak ini, kamu tahu nggak gimana cara menjalankannya? And she said 2 things. Dia mengatakan 2 hal. She said, of course I do. I've been in a cell group for 4 years. Tentu saya tahu karena saya udah di sel group selama 4 tahun. And Dan she'd already started one and we didn't even know it. ternyata dia sudah memulai sesuatu yang memulai sel group tanpa pengetahuan kami. The ladies that she was working with in her job Teman-teman wanita yang dia bekerja di tempat kerja dia were wanting to start a Bible study. memulai kelas PA ya, And pengajaran. she goes, I know how to do that. And she said, I know how to do Dan that. dia mengatakan saya nggak perlu melakukan itu lagi. But rather than teach them how to do a Bible study, Jadi daripada mengajarkan tentang pendalaman Alkitab, she taught them how to do a cell group. dia mengatakan kepada mereka kenapa tidak memulai sel group. Now here's my point. Dan ini poin saya. That when God birthed the church, He has something bigger in mind. Waktu Tuhan melahirkan gereja, What He punya did with hal Our ini. Love years ago was for the purpose of seeing Victoria not only come to faith in Christ, not only get off drugs, but to begin starting her own cell groups. Waktu Tuhan melahirkan gereja kami, dia bahkan sudah memikirkan tentang bukan hanya sekedar Victoria yang akan mengikuti Kristus, bukan hanya dia sembuh, tapi memulai sel group. So what can God do amongst you? Dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam di He's got antara something big in mind. dia punya sesuatu yang besar dalam pikirannya. Here's the second truth. Dan ini hal yang kedua. That when God birthed the church, He invites us into His kingdom activity. Waktu Tuhan melahirkan gereja, dia mengundang kita untuk ikut ambil bagian dalam aktivitas kerajaannya. That word partnership comes from the word koinonia. Kata partnership itu datang dari kata
Koinonia, it's just Koinonia, oh, Yes. koinonia, ya. We get the word in English fellowship, but it's much deeper than that. Kita sering mengatakan di dalam bahasa Inggris sebagai fellowship, tapi itu ternyata lebih dalam daripada itu. It means to share in someone's life. Itu berbicara tentang bagaimana kita membagi hidup. And what Paul was saying to the church at Philippi is, I want you, and you have been sharing in this kingdom work of partnership. Waktu Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi, dia mengatakan tentang bagaimana dia sudah saling membagi kehidupan di dalam kerajaan Allah. And so we need to look at a few things when it comes to being a part of God's activity, His Dan kingdom activity. kita harus lihat beberapa hal yang membuat kita bisa ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah. First is this, that every church must look at who we are and what our resources are. Setiap gereja harus melihat kepada siapa diri kita dan apa sumber-sumber yang kita miliki. We tell our people in our church that you are our number one resource. Kami selalu mengatakan kepada jemaat di gereja kami bahwa Anda adalah sumber daya yang paling utama. I look across this room and see what God can do with all of you that are here today. Dan saya melihat kelompok ini, saya melihat gereja ini, dan saya membayangkan apa yang Tuhan bisa lakukan terhadap kerajaannya hari ini. The second thing we would do is that every church should cultivate a heart for the kingdom by praying. Dan yang kedua, setiap gereja harus membangun hati untuk kerajaan Allah dengan berdoa. What we have learned from you Yang kami sudah pelajari dari saudara, is that you are powerful in prayer. dan bahwa saudara adalah saudara dibangun dari doa-doa yang kuat. And that we need to learn to grow deeper in our prayer lives. Dan saudara perlu untuk lebih mendalami kehidupan doa. Because we look around and in God's perfect plan, He limits kingdom activity to the prayers of His people. Dan karena kalau Tuhan sudah memiliki rencana, Dia akan menyerahkan aktivitas kerajaannya kepada orang-orang yang berdoa. Small prayer, small activity. Doanya sedikit, aktivitasnya juga tidak banyak. But lots of prayer, and God moves in mighty ways. Yes. Tapi pendoa yang banyak, dia akan mendapatkan banyak aktivitas kerajaan Allah. The next thing is that every church should prioritize the kingdom by sending. Yang ketiga adalah setiap gereja harus memprioritaskan kerajaan Allah dengan mengutus. Going back to Philippians chapter 2, verses 25 through 30, it says this, I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. For he's been longing for you all, and has been distressed because you heard that he was ill and near to death. Indeed, he was ill, near to death, but God had mercy on him. And not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive in him the Lord with all joy and honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Di dalam Filipi 2 ayat 25-30 mengatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Epaphroditus was the first recorded short-term missionary in the Bible. Epaphroditus adalah misionaris dalam jangka pendek pertama yang pernah tercatat. He participated in the kingdom activity by Paul sending him to the church at Philippi. Dia berpartisipasi dalam aktivitas kerajaan Allah, di mana Paulus mengutus dia kepada jemaat di Filipi. And then in Philippians chapter 4, the Philippian church sent him back to take care of Paul. Dan di Filipi 4 dikatakan bahwa Epaphroditus diutus kembali untuk membantu Paulus. So praying should compel us to sending. Jadi doa itu harus mengawali juga dan diikuti oleh pengutusan. A couple of ways this happens.
Ada beberapa hal di mana ini bisa terjadi. is that maybe you send church planters to other places. Mungkin saudara akan mengirimkan orang-orang yang akan memulai gereja di tempat-tempat lain. Maybe some of you plant other cell groups in other places. Mungkin ada beberapa dari saudara yang bahkan membangun sel grup baru di tempat-tempat yang ada. But most of you will use your jobs, your talents, your passions for the kingdom work. Tapi kebanyakan dari saudara akan bicara tentang bagaimana saudara memaksimalkan pekerjaan saudara untuk kerajaan Allah. You will go back to your places of work tomorrow and be around lots of people who need the gospel of Christ. Saudara kembali kepada tempat kerja saudara esok hari dan saudara melihat berapa banyak orang yang membutuhkan kerajaan Allah. In fact, I was at the training yesterday for Abala, Bahkan waktu saya berada dalam pelatihan kemarin dengan Abala, and I was impressed with a man who had gone from one cell group 5 years ago to 25 5 years later. ada satu sel grup yang 5 tahun yang lalu dari satu sel grup menjadi 25. And he was a businessman. He was not a pastor. Dan dia adalah seorang bisnismen, dia bahkan bukan seorang gembala. So sending is for everyone. Jadi pengutusan itu berlaku untuk semua orang. My question to you is, who in your life are you being sent to? Pertanyaannya adalah kepada siapa saudara diutus saat ini. And then the last thing we see is every church should invest in the kingdom by giving. Dan hal yang terakhir adalah setiap gereja harus berinvestasi di dalam kerajaan Allah dengan memberi. In chapter 4, verse 19, it says, "And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus." Jadi di pasal 4 tadi dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. We call this a conditional promise. Kita mengatakan ini adalah A conditional promise. ini adalah bicara tentang janji yang terkondisi. In America, we like this verse Di Amerika kami suka dengan ayat ini because we believe God will give us stuff. karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberi kepada kami. That when we're in need, he will supply us with many riches. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, menjadi kebutuhan kami, dia akan memenuhinya dengan segala kekayaan dan kemuliaan. But that is not what Paul is describing here. Dan tidak ada kata yang bisa dijelaskan oleh Paulus di sini. This promise of supplying his riches to us Janji terhadap pemeliharaan ini was on condition bahwa ada berada dalam satu kondisi of three things: dalam 3 hal: praying, sending, and giving. berdoa, mengutus, dan memberi. The last thing I want to say to you is this: Dan hal terakhir yang ingin saya katakan kepada saudara, when God birthed this kind of church, waktu Tuhan itu melahirkan gereja ini, is that God is the one that gets the glory. bahwa Tuhan ingin membangunnya untuk kemuliaannya. I'll finish with this. Yes. Saya akan menyelesaikan dengan satu hal. A couple months ago, Beberapa bulan yang lalu, my 13-year-old daughter Grace anak perempuan saya yang berusia 13 tahun came home from their cell group meeting on Sunday night. datang kembali pulang dari sel grupnya pada Sabtu malam. And she said, "Daddy, I'm so excited Dia mengatakan, "Papa, saya sangat senang because a friend of hers named Molly had come to their group." karena ada temannya bernama Molly datang ke sel grup tersebut." I said, "Grace, that's great." Dan Pastor Kevin mengatakan, "Luar biasa." I said, "You need to invite all of your friends to come to your group." Dan saya mengajak dia untuk mengajak teman-temannya datang ke dalam sel grup. And she looked at me and said, "Daddy, I already have." Dan dia mengatakan, "Daddy, semuanya sudah." That's when I realized that my 13-year-old daughter was teaching me how to display the kingdom of God. Dan disitulah bahwa saya menyadari bahwa anak saya yang berusia 13 tahun sedang mengajarkan saya tentang bagaimana menyatakan kerajaan Allah. He's created you a church that he wants to send out to your places, to your domains, to your jobs, to your neighborhoods, to be a part of his kingdom work so that he gets the honor and the glory for it. Saudara, Tuhan melahirkan gereja ini untuk mengutus saudara kembali kepada bidang saudara masing-masing dan membawa kemuliaan buat namanya. Let's pray together. Mari kita berdoa. Father, we thank Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal bersama. Apakah sudah kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan yang dapat kita berikan? Dan apakah kita juga sudah menuliskan pengharapan-pengharapan kita untuk kita boleh
memasuki tahun 2015 dan kita melihat Tuhan bekerja. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Berikut adalah jadwal ibadah Natal di area barat. Amal persembahan Natal dapat diambil di masing-masing ibadah atau dapat diambil di counter sekretariat barat. Tuliskan pengharapan Anda dalam sebuah wish card yang akan dibagikan di setiap ibadah. Berikut ini adalah jadwal ibadah raya Abalov area barat. Sampai jumpa di momen Natal kita. Tuhan memberkati. Saudara jangan lupa minggu depan kita akan merayakan momen Natal kita bersama. Saudara kalau melihat pohon ini saudara, di Alkitab seringkali kita diumpamakan seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Nah ini pohonnya kena salju saudara, belum banyak buahnya, belum kelihatan sempurna ya. Sama kayak hidup kita belum kelihatan sempurna, masih dalam proses. Tetapi saudara akan melihat pohon ini minggu depan jadi berbeda. Tampilannya akan berubah saudara ya. Dan sama saudara, kalau lihat hidup kita mungkin kita kayak pohon ini belum sempurna. Tetapi Tuhan akan mengerjakan, menyempurnakan kehidupan kita. Tema Natal kita adalah doa. Saudara ajak keluarga besar saudara, ajak komsel saudara untuk hadir. Karena kita akan setelah merayakan Natal, kita akan ada foto booth bersama saudara ya. Jadi bisa foto per family ya, pribadi kalau mau narsis atau mau ajak komselnya. Jadi pastikan ini momen kita bersama. Dan juga minggu depan saudara akan dibagikan wish card untuk kita menulis pengharapan kita di Natal di tahun ini saudara. Dan kita percaya Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Dan di dalam Yesus pengharapan kita ya dan amin saudara. Dan kita rindu menuliskan pengharapan kita, sesuatu yang besar apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan kita rindu juga teman-teman kita di Komsel, di DC yang belum sempat hadir hari ini, berjuga teman-teman kita yang lain, keluarga kita undang hadir agar bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan setelah itu akan ada fellowship bersama saudara, dapat berfoto bersama juga. Ya, coba kasih tahu kanan kirinya, jangan lupa minggu depan ya. Dan juga diklik, ya ini buat yang single ya. Saudara ada Abalov TCC ya, Futsal Club ya, dengan dimotori oleh wajah-wajah yang ada di situ. Ada Anthony, ada Wilson ya. Ada futsal jam 3 sampai jam 5 ya, atau jam 4 sampai jam 6 sore. Dapat menghubungi Anthony ya, luar biasa dia menyediakan nomor teleponnya. Biasa jarang kasih nomor telepon ya. Tapi khusus ini buat yang rindu main futsal, saudara dia kasih nomor teleponnya ya. Dan juga saudara yang sudah mempersiapkan pemberian Natal kita dapat memberikan hari ini dan juga minggu depan, bahkan minggu depannya lagi di bulan Desember ini. Kita rindu bersyukur sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Dan kita rindu memberi yang terbaik juga buat Tuhan. Dan saudara, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau membacakan satu ayat yang tadi juga sudah dibacakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita berpikir sesuatu yang besar buat kerajaan Allah,